beda nanti penyampaiannya ke orang, beda lagi penyampaian ke orang lain lagi. Kita menyampaikannya salah, kita ngambil kesimpulannya terlalu cepat tanpa membaca informasi yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amon Pane dan di samping saya Bang Madan. Selamat sore rekan-rekan, lama tak bersuo. Jadi kali ini kita membahas tentang framing media. Wah, Madan tahu nggak apa itu framing media? Framing pula lagi dia. Framing kan sering orang bilang, framingnya itu, ininya itu, baca berita dia kan, judulnya apa itu, cuma framingnya itu, tergambar belum ya. Nah, jadi kita mengulas sedikit tentang framing di media. Kalau kawan-kawan rekan-rekan sering baca media online atau media cetak, itu kan ada judul. Itu kan nanti judulnya ada yang menarik, ada yang artinya positif, ada artinya negatif. Nah, itulah dia sebutannya framing media. Jadi framing media ini cara media mengemas informasi atas suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya ada demo, dibuatlah situ judulnya apa biar menarik. Nah, itulah dia framing. Apa istilahnya ini, Pak? Membuat judul itu supaya menarik untuk dilihat atau apalah seperti itulah dia itu ya. Ya, itu dia. Tapi secara garis besar framing ini ada tujuannya lagi. Yang pasti tujuannya untuk dibingkailah suatu informasi tadi itu agar lahir citra, ada kesannya atau makna tertentu yang ingin disampaikan media. Jadi biar media ini buat judul, dia ada tujuan tertentu. Nah, dan yang pasti framing ini nggak bohong, Wak, karena berita ini kan ada kode etiknya. Dia tidak bohong, dia betul, tapi dia agak dibelokkan informasinya sedikit. Istilahnya tergantung tujuannya, maksud tujuannya apa. Karena framing ini, kita kasih contoh lah, misalnya framing ini kan ada berita si Polan penjual kue, ya kan? Si Polan ini membagikan kue kacang kepada anak-anak. Udah, anak-anak ini kan udah dapat kacangnya, ada dapat. Salah satu dari anak-anak tersebut muntah-muntah setelah makan kue si Polan. Udah, ternyata anak tersebut alergi kacang. Nah, nanti di judulnya dia nggak utuh dijelaskan. Jadi yang diangkatnya itu hanya gara-gara. Apalah Wak buat di situ kira-kira judulnya, framingnya apalah dia? Si Polan makan kacang gara-gara si Polan keracunan gara-gara makan kacang. Bisa ada dia, misalnya contohnya framing media judulnya si A muntah-muntah setelah makan kue dari si Polan. Padahal sebenarnya itu dia itu memang sudah ada riwayat alergi gitu ya. Berita tadi kan tidak bohong. Tidak bohong memang. Tidak bohong, tapi dia di framing lah, dibingkai dia. Wah, ini kalau dibikin ini, Pak, seolah-olah bisa bikin untuk jahat juga lah ini framing. Bisa positif, bisa negatif. Jadi dengan kejadian tadi tuh si Polan tadi tuh karena dibuat framingnya anak tersebut muntah-muntah setelah makan kue si Polan, jadi sepi tokonya. Iya, jadi orang takut. Kenapa bisa sepi tokonya? Itulah dia kayak Wak itu coba baca judul. Itulah bahayanya kalau kita tidak utuh mencari informasi. Bukan tidak utuh ketua, karena terlalu panjang pula itu kadang penulis itu bikin berita ya. Jadi kita tengok atas sama judulnya aja, ya udahlah bisa lah ini ya. Itulah dia. Jadi kan tidak ada yang salah di sini. Iya, maunya penulisnya pun juga harus bisa inilah singkat padat gitu kan. Itu tadi tujuan framing kan ada suatu tertentu. Bisa jadi mungkin supaya berita dibaca, supaya popularitas, semangat dia ngekliknya, gitu kan. Karena ada tujuan tertentu yang diinginkan dari yang pembuat berita, tapi dia tidak salah. Ya nggak salah, tetap benar. Dia sesuai fakta, tapi framing tadi kan ada dibelokkan sedikit informasinya untuk orang lebih menarik membaca. Yang salah siapa? Satu, mungkin kita yang tidak lengkap membaca informasinya.
orang yang berantem gara-gara beritanya, itu yang salah. Ya kan? Orang yang berantem gara-gara baju. Banyak itu, banyak. Iya, ada pasti kan. Banyak itu. Pengalaman kita kan memang mungkin kita nggak tahu itu judulnya apa tuh, misal apa arti dibuat seperti itu. Itulah dia namanya framing. Kita aja pun kadang berdebat gara-gara judul. Nah, itulah dia. Iya. Jadi itulah gambaran framing dia. Framing ya. Apa mengarahkan objek sesuatu itu ke tujuan tertentu yang pembuat beritanya, pembuat narasinya lah kita bilang. Ya. Misalnya misalnya aku sama Wak lah kan, misalnya kita sama-sama kepala dinas atau kepala wilayah atau kepala wali kota misalnya. Jadi pas kegiatan Wak difoto, framing ini banyak Wak, dari tulisan, dari foto, dari video bisa. Banyak juga macamnya. Nah, jadi Wak pas Wak difoto, pas lagi gendong anak bayi, pas lagi meluk-meluk warga, salaman sama warga. Jadi framingnya Pak Madan sangat dekat dengan masyarakat, Pak Madan peduli dengan masyarakat. Pas di aku, pas lagi rapat marah-marah, kalian nggak bisa kerja, kalian gini-gini. Nunjuk lah. Tapi framingnya itu, padahal marah karena anggota salah gitu kan. Nah, si Polan marah-marah, nah dia terkesannya kan negatif terus ini. Negatifnya ini yang dicari. Wah, yang positifnya diangkat. Aku negatifnya. Jadi kan persepsi orang lebih bagus si Madan rupanya. Nah, itu ada apanya informasinya. Jadi tidak salah. Tujuannya framing ini kalau kita dari sisi si penulis kita anggaplah itu sebenarnya apa itu Pak? Popularitas atau memang gimana itu? Untuk apa sebenarnya? Ya kepentingan tadi, tujuan dia untuk siapa? Misalnya dia membantu mempopularitaskan supaya orang simpati sama bisa. Pesanan juga bisa nih kata. Nah, kalau itu udah dilahirin keluar konteks lah. Jadi itulah dia framing itu kan dia bisa mempengaruhi kita pembaca, pendengar. Ya kalau sepenggal kita pula dapat info kan kayak tadi lah baca judul aja, toko sepolan tuh rupanya racunnya udah basi itu apa kan. Tahu dia dari riwayat penyakit ya kan. Nah, balan si anak tadi alergi kacang. Nah, itulah dia framing gambaran simpelnya lah Pak. Kalau kita ngulas dari teori siapa, dia kan panjang kali ini kan mempermudah rekan-rekan kita memahami apa itu sebenarnya framing. Framing itulah gambarnya tadi, si Polan makan kacang muntah-muntah, ternyata dia alergi. Judulnya dibuat anak tersebut muntah-muntah setelah makan kue dari Polan. Nah, cuma itu aja judulnya kan, kita nggak baca isinya. Ya kadang gitu juga Pak, terlalu panjang yang di bawah ini. Iya. Kadang nggak bisa juga kita salahkan netizen ini, kadang kan mau simpel juga dia. Ya itulah makanya harus jeli lah kita cari informasinya. Jangan hanya sekilas baca, ambil putusan, kesimpulan, nggak boleh juga dia. Kadang kan orang di YouTube lah sering itu, ikuti video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Kan ada dia mengingatkan dia. Kalau sepenggal-sepenggal informasinya nggak utuh. Jadi itulah dia intinya framing. Kita sebagai pembaca, pendengar ataupun yang melihat berita, foto, video, kita carilah informasi yang utuh sebelum kita mengambil kesimpulan. Intinya jangan gagal paham. Iya, agar tidak gagal paham, tidak gagal ataupun tidak informasi tidak utuh kita dapat, sehingga kita mengeluarkan pikiran negatif ke sesuatu yang baru kita baca tadi. Karena beda nanti penyampaiannya ke orang, beda lagi penyampaiannya ke orang lain lagi. Kita menyampaikannya salah, kita ngambil kesimpulannya terlalu cepat tanpa membaca informasi yang utuh. Ternyata misalnya kayak tadi kan, tukang marah-marah ternyata enggak, karena anggotanya salah, mungkin dah berkali-kali dikasih tahu salah juga, wajar marah, tapi yang diangkat pas marah-marahnya harus kita utuh lagi, kita ambil informasinya. Oke, jadi itu dia kawan-kawan, rekan-rekan semua, itulah gambaran singkat framing media. Kita harus pandai-pandai membaca informasi itu utuh, jangan sepenggal-sepenggal, agar pemahaman kita tentang apa yang kita baca, kita lihat tidak salah dan tidak berkonotasi negatif ke orang lain. Oke, sampai ketemu lagi kita di koyok-koyok berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.